Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak Bapak Silvia. Apa kabar nak? Bapak harap Silvia dalam keadaan sehat, semangat dan tetap menjaga imannya dan imunnya dalam masa pembelajaran dan panas saat ini. Ya, Pak, kabar saya baik kok, Pak. Semoga Bapak juga baik-baik saja ya, Pak, dan keluarga Bapak pun sehat-sehat juga semua. Amin. Amin. Silvia, mudah-mudahan sehat semua kita. Oh ya, kira-kira Silvia keberatan apa tidak? Jika siang ini kita ngobrol sebentar, ada yang ingin Bapak sampaikan kepada Silvia. Oh, gitu ya, Pak? Nggak apa-apa sih, Pak. Kebetulan saya juga siang ini nggak langsung pulang ke rumah kok, Pak. Karena saya lagi nungguin adik saya yang lagi ekskul drama, Pak. Dan kebetulan memang ya Pak, memang ada juga sih Pak yang mau saya curhatkan sedikit nih ke Bapak. Oh, gitu. Baguslah. Kalau begitu, mari ke ruangan Bapak. Baik Aja Pak, biar mari. santai ngobrolnya. Oke Pak, baik Pak. Silvia, akhir-akhir ini Bapak melihat kamu seperti ada yang sedang kamu risaukan. Kira-kira apakah ada masalah? Kalau ada masalah, coba sampaikan ke Bapak sebagai wali kelas. Bapak adalah orang tua kamu di sekolah. Hmm, iya sih Pak. Sebenarnya saya memang sedikit ada problem Pak. Terima kasih ya Pak, udah Bapak tanyakan kepada saya sehingga saya bisa lebih tenang. Jadi, menurut kamu, kira-kira apa masalah yang kamu hadapi? Dan kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Hmm, baik Pak. Sebenarnya saya agak malu ya Pak untuk ceritakannya sama Bapak. Namun daripada makin lama makin buat saya nggak nyaman, saya akan ceritalah sama Bapak. Saya juga ingin sih Pak menyelesaikannya masalah ini sehingga nanti saya dapat belajar lebih tenang, lebih nyaman gitu Pak. Oh, gitu. Baiklah, coba ceritakan masalah. Dan kamu jangan khawatir. Bapak adalah orang tuamu di sekolah ini. Jadi, kamu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, ataupun malu. Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini Pak, saya kan Pak udah nggak nyaman lagi sih belajar mata pelajaran fisika di kelas Pak. Nggak nyaman saya Pak, nggak tahu lah Pak. Loh, kenapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Jadi kayak gini kan Pak, guru fisika kami kan buka les privat kan Pak di rumahnya. Nah, setiap hari Minggu itu Pak dia buka les privat kan. Terus sebagian besar kawan-kawan saya kan Pak, ikut Pak les privat itu. Kecuali saya dan ada lagi lah 2 orang lagi kawan saya yang nggak ikut. Udah gitu kan Pak, asal belajar fisika, saya merasa nggak nyaman gitu loh Pak, ketika guru itu menyindir saya dan teman-teman saya yang lain yang nggak ikut les Pak. Merasa disindir saya Pak. Saya juga merasakan Pak, nilai fisika saya itu yang dikasih guru itu Pak, nggak adil Pak sama saya. Kayak gini lah Pak, kawan-kawan saya yang ikut les itu nilainya tinggi, nilai saya jauh kali lah Pak di bawah orang itu yang ikut nilainya kadang dapat 90 gitu. Kalau saya cuma dapat 50 Pak. Itulah karena saya nggak ikut les. Nilai saya lebih rendah dibuat Pak. Oh, gitu. Terus, kalau Bapak boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan Sylvia tidak ikut privat seperti teman-teman Sylvia yang lain?
Saya nggak ikut kan, Pak. Karena saya bantu orang tua saya, Pak, jualan setiap hari Minggu gitu, Pak, ke pasar. Jadi harus saya lah, Pak, yang menemani emak saya ke pasar gitu, Pak. Oh, gitu. Terus kamu sudah menyampaikan hal itu kepada guru fisika itu? Udah sih, Pak. Dan kata guru fisikanya nggak apa-apa, Nak, nggak apa-apa kalau nggak ikut privat sama ibu, nggak apa-apa katanya, Pak. Tapi saya lah, Pak, yang merasa nggak enak dan merasa tersindir. Terus kira-kira Silvia, apa kata dari guru tersebut yang menunjukkan bahwa beliau menyindir Silvia? Hmm, sebenarnya kan, Pak, nggak ada sih, Pak, yang dibilang ibu itu menyindir-menyindir. Cuman, eee, saya aja gitu, Pak, yang merasa tersudutkan dan nggak nyaman belajar, Pak. Kemarin aja, Pak, itulah, Pak, nilai saya jatuh, Pak. Masa nilai fisika saya 50, belum sempat sejarahnya, Pak, nilai fisika saya 50, Pak. Jatuh, Pak, nilai fisika saya. Oh gitu. Jadi sekarang jelas ya Silvia bahwa faktanya guru fisika tersebut tidak menyindir. Silvia aja yang merasa nggak nyaman. Jadi karena itu kamu jadi malas belajar sehingga nilai kamu turun dan anjlok. Nggak seperti kemarin itu Silvia. Mmm, iya sih, Pak. Memang sebelum ujian itu saya nggak sempat belajar, Pak. Sebab saya keasikan nonton drama Korea, Pak. Terus kan, Pak, kalau udah saya ingat kan, misalnya besok fisika, ujian fisika gitu, saya udah males karena ingat-ingat gurunya itu, saya jadi males, Pak, belajar fisika. Nah, sekarang Silvia ya, bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil, itu hanya perasaan Silvia saja. Ya, itu tidak benar ya. Berarti kira-kira apa yang akan Silvia lakukan ke depan untuk menyelesaikan permasalahan Silvia itu? Iya ya, Pak. Berarti itu hanya perasaan saya saja, Pak. Perasaan saya merasa tersindir. Kalau begitu, Pak, saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu, Pak. Tapi kira-kira, Pak, gimana, Pak, caranya ya, Pak, supaya saya bisa konsentrasi belajar fisika lagi ya, Pak? Dia kamu bisa melakukan teknik melatih kesadaran diri atau dikenal dengan istilah uh, mindfulness. Apa namanya itu? Min Mindfulness, Pak. mindfulness gitu kan. Jadi kamu sebelum memulai pembelajaran bisa berhenti sejenak. Maksudnya menghentikan aktivitas, ya, kemudian mengatur pola pernapasan sambil berdoa. Dengan demikian, Tuhan nanti akan membantu kamu dalam pembelajaran dan kamu bisa konsentrasi dalam menerima pembelajaran fisika tersebut. Terus selanjutnya kira-kira apa yang Sylvia lakukan selanjutnya ataupun ke depannya gitu. Iya deh, Pak. Saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness yang kayak Bapak bilang tadi, yang Bapak ajarkan. Kapan kan udah pernah kan Bapak ajarkan itu di kelas. Dan saya akan berusaha lebih rajin lagi lah, Pak, dalam belajar fisika tanpa menghiraukan perasaan-perasaan saya tadi, Pak, yang saya tersindir. Bagus, itu baru Sylvia namanya. Bapak yakin Sylvia pasti bisa dan Bapak juga yakin kalau nilai fisika Sylvia itu bagus ke depannya. Akan lebih baik dan percayalah Sylvia bahwa setiap guru akan senang dan bangga apabila memiliki anak murid yang semangat dalam belajar. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, sekali lagi. Akhirnya saya bisa plong ke depannya. Mudah-mudahan saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman, Pak. Amin. Bapak akan selalu mendukung Sylvia. Sylvia di mata Bapak adalah murid yang cerdas,
kreatif, dan inovatif. Makasih ya, Pak. Lalu komitmen apa yang Sylvia akan lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? Nah, kebetulan kan Pak, besok kami belajar fisika Pak. Nah, jadi nanti malam saya akan mencoba pelajari lagi ulang lah Pak pelajaran fisika yang lalu. Setelah itu saya refleksikan ke pelajaran berikutnya. Lalu saya akan melakukan teknik mindfulness sebelum memulai pelajaran. Bagus, Sylvia. Lalu, siapa yang akan membantu Sylvia untuk menjalankan komitmen tersebut? Saya akan mengajak kawan-kawan saya Pak yang nggak ikut tadi. Ada beberapa orang lah yang nggak ikut les privat tadi untuk lebih giat belajar lagi Pak. Dan saya mungkin akan menjumpai lah Pak guru fisika saya itu. Minta maaf nih karena saya udah seujon. Saya kira selama ini dia menyindir-nyindir saya gitu kan Pak. Ya saya udah seujon sama beliau. Terus saya mau minta tips belajar fisika yang lebih baik lagi, Pak. Amin. Mudah-mudahan harapan Sylvia tercapai gitu ya. Sekali lagi, Bapak senang bangga sama Sylvia. Ya, Bapak akan selalu mendukung apapun keinginan Sylvia gitu ya dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ke depannya Sylvia jauh lebih baik dan di mata Bapak adalah Sylvia yang paling bagus, inovatif, kreatif, dan pintar. Makasih ya Pak atas pujiannya. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya senang sekali hari ini bisa cerita sama Bapak. Hati saya juga tambah plong. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, Sylvia.